Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Amir Rais Official yang senantiasa dimuliakan Allah. Hari ini saya berkunjung ke rumah beliau, salah satu tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, dan beliau adalah salah satu dewan penasehat di Persaudaraan Alumni 212, dan beliau selalu memberikan saran, nasihat, dan masukan buat kita semua. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan yang sama-sama kita sudah saksikan, di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ulama kita, guru kita, Habib Muhammad Rizik dan kawan-kawan di persidangan yang sangat mengiris hati kita, menyentuh hati kita, dan sama-sama kita sudah lihat bagaimana dari mulai awal beliau dipaksa untuk hadir di persidangan sampai pada akhirnya terjadi perdebatan. Oleh karenanya kita akan bertanya kepada beliau tentang hal ini, bagaimana sih tanggapan dan rasanya Pak Amin melihat kejadian-kejadian di pengadilan kemarin, Pak Amin. Ya, jadi tidak ada istilah yang mungkin lebih tepat ya daripada ya miris, prihatin ya, kemudian menimbulkan ya gejolak, apa kita harus seperti ini terus begitu ya. Jadi semua ahli hukum, bukan semua, sebagian besar mengatakan itu pengadilan sesat ya. Hak seorang terdakwa itu diabaikan sama sekali ya. Melanggar HAM gitu, Bang. Iya, saya kira itu melanggar HAM ya, melanggar HAM itu betul. Nah, jadi masalahnya kalau saya melihat nih ya, Ustaz Selamat Ma'arif ya, apakah kesabaran ada batasnya? Kan kesabaran tidak ada batasnya itu ya. Jadi Pak Habib Rizik Syihab ini kan salah satu tokoh Islam terkemuka, itu kenyataannya ya. Bahkan diakui oleh Ketua Majelis Hakim, banyak simpatisannya, banyak pengikutnya, itu kan kemarin jelas ya diakui. Iya. Jadi mengapa sudah sampai sejauh ini kriminalisasi terhadap beliau itu ya, masih teruskan sampai ke proses pengadilan ya, yang sesat itu ya. Dan karena itu saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lisan Pak Habib Rizik Syihab itu. Misalnya seperti yang terjadi di Kashmir itu ya. Bagaimana orang-orang India ketika terpojok, ketika merasa terpepet, lantas mengumandangkan hayya 'alal jihad ya. Ini bukan dalam konteks adzan itu tidak boleh ditambah-tambah ya. Tetapi dari menara-menara masjid di Kashmir itu terdengar ya muslimun hayya 'alal jihad, ya muslimun hayya 'alal jihad itu menimbulkan keberanian luar biasa ya. Dan ketika kaum muslimin yang terpojok itu bangkit ya, kemudian seolah-olah ya sudah gitu, apapun kita korbankan ya, nyawa dan harta, alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang mau menghina, mau menista, mau bahkan membunuh ya kaum muslimin di Kashmir itu mereda karena muncul keberanian luar biasa itu. Nah, saya kan melihat ya, saya yakin sekali tidak ada dalam benak pikiran Habib Rizik Syihab ini ya untuk memberontak, untuk menggulingkan, tidak ada sama sekali ya. Cuma ingin ya bagaimana negeri ini itu dibenahi, nilai-nilai agama Islam dimuliakan ya. Kemudian jangan sampai
umat Islam, akhirnya para ulama, habaib, ustadz dan lain-lain itu memang mendapatkan bukan saja diskriminasi, ya, bukan saja kriminalisasi, tapi demonisasi, demon, ya, demon itu hantu, ya. Jadi melihat orang Islam yang aktif itu seperti hantu yang perlu dimusnahkan, ya. Jadi apa bedanya kemudian dengan orang-orang di dunia barat yang sudah a priori melihat Islam itu teroris, Islam itu bahaya, bahkan Amerika akan digusur, ya, oleh orang Islam yang sebenarnya tidak masalah dilebih-lebihkan. Nah, jadi dalam konteks ini sesungguhnya saya ingin mengimbau, ya. Jadi yang dilakukan oleh tim kita, ya, untuk selalu mengadakan pengawalan, ya, pada proses pembunuhan itu, ya, dari 6 laskar FPI itu, Pak, itu kan juga kita hanya minta yang adil, ya, yang transparan gitu. Dan ini momennya sangat bagus menurut saya itu. Tapi kalau melihat peradilan sesat yang diterapkan kepada Habib Rizik Syihab ini, saya khawatir memang kata para ahli hukum 99%, ya, itu kalau saya dengar akan ada siaran pers itu, tapi saya membaca draftnya itu memang 99% sudah ketahuan pasti akan dihukum gitu loh, ya. Udah bisa dibaca lah, ya, ya, ujungnya kemana, ya, begitu. Jadi ini apa-apaan, ya. Tidak ada presumption of innocence, tidak ada hak seorang terdakwa untuk minta supaya offline, supaya betul-betul bisa mempertahankan dirinya, ya. Tapi ketika online, ya, suaranya dirusak, saling tidak mengetahui apa omongan hakim dan jaksa, tapi juga apa omongan Pak Habib Rizik Syihab itu, ya. Sehingga ini bukan saja dagelan, tapi ini penghinaan, ya. Jadi yang menghina contempt of court saya kira bukan HRS, ya. Jadi menurut saya pengadilannya malah. Ya. Jadi lembaga jadi penegak hukum di Indonesia ini pada banyak kasus itu bukan saja melakukan obstruction of justice, ya, menghalangi keadilan, tapi destruction of justice, menghancurkan keadilan itu. Kalau cuma menunda atau merusak, ya, itu saya kira tidak begitu parah, tapi ini sudah destruction, ya. Apa ini bisa ini Pak Amin, kita menduga ini kezaliman yang tersistematis begitu? Oh ya, itu pasti, ya. Pasti, ya. Ya, pasti itu, ya. Iya. Jadi ya, makanya tadi muncul kekhawatiran Pak Amin, ya, kalau Habib Rizik mengeluarkan seruan hayya 'alal jihad. Padahal saya sendiri sudah lama dengan beliau, tahu persis lah pemikiran beliau. Beliau orang yang sangat tidak ingin ada pertumpahan darah di Indonesia. Beliau orang yang sangat menjunjung konstitusional. Tidak ada pemikiran dalam diri beliau yang saya tahu dan saya pelajari dari beliau untuk makar, menggulingkan pemerintah, apalagi membuat huru-hara. Bahkan sudah dibuktikan dengan 212, begitu dengan perdamaian. Tapi Pak Amin sendiri masih khawatir, ya, seruan itu keluar gitu. Apakah memang ini sudah kezaliman yang di luar batas menurut Pak Amin? Ya, jadi begini, ada seorang ulama yang saya akui keulamaannya, ya. Jadi mengatakan, Pak Amin bayangkan, ya, andai kata waktu Pak Habib Rizik Syihab itu di Borgol itu, ya, kemudian dia begini, ya. Kemudian dari mulutnya saya keluar hayya 'alal jihad. Kayak apa, ya. Kemudian ketika dia instead of saying biadab itu karena juga emosi betul. Dia tidak bilang itu, tapi bilang hayya 'alal jihad itu. Lain ceritanya, itu, ya. Akan ada electrical wave, ya. Ada gelombang listrik yang menyentuh teman-teman kaum muslimin itu, ya, yang kemudian tergelitik, itu bisa out of control. Itu saya takut, ya, ya. Karena berkali-kali, ya, kita ini melihat bangsa kita, juga umat kita yang terkenal ramah, tamah, sopan, santun, ya, yang sangat nggak menyukai kegaduhan, nggak menyukai apalagi pertumpahan darah itu. Tapi kan ada momen-momen dalam sejarah bangsa kita ini yang kemudian
ketika pada puncak katakanlah penghinaan, puncak kezaliman itu, ya mereka bangkit itu. Apalagi kalau kita membaca misalnya ayat 111 surat At-Taubah itu, ya. Jadi dikatakan Allah telah melakukan transaksi, ya, dengan orang-orang beriman, ya, bahwa mereka itu harus menegakkan agamanya itu, kebenaran dari Allah itu, ya, dengan nyawa dan harta mereka. Itu tertera di kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, ya. Nah, kemudian di sana juga dikatakan waman aufa bi'adhi minallah, ya. Apa ada yang bisa melebihi Allah dalam menepati janjinya, ya. Fastabshiru bi'amul ladzi ba'yatum bih, ya. Jadi karena itu bergembiralah dengan transaksi, ya, dengan Tuhanmu itu, ya. Karena itu adalah dzalikal fauzul adzim, ya, adalah kegembiraan, kebahagiaan, keberuntungan yang sangat besar. Apalagi di surat Hud nih Pak Amin, 102 juga Allah mengingatkan. Ya. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun in ahdahu alimum syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Ya, betul. Ya. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Bahkan dalam surat Maryam, ya Pak Amin, ayat 84, yang artinya, maka janganlah engkau tergesa-gesa meminta azab terhadap mereka, karena kami Allah menghitung dengan teliti kapan datangnya siksa bagi mereka. Ya, betul. Artinya Allah ya sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang tahu kapan waktunya datang siksa buat orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan merenungan buat kita bersama ini. Iya. Jadi saya selalu, ya, optimis, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada ruang, ya. Kalau memang rezim ini, ya, itu tidak diskriminatif, ya, kepada umat Islam, ya, dan jangan memecah belah umat Islam, ya. Jadikan umat Islam yang mayoritas ini sebuah kekuatan yang konstruktif, ya, yang akan bisa menjadi pilar pembangunan. Itu alangkah dahsyatnya itu. Tetapi memang, ya, berkali-kali saya katakan di dalam tubuh rezim ini itu memang ada elemen-elemen, ya, apakah itu komunis, apakah sekularis, apakah agnostisis, ya, apakah saya nggak tahu lah, ya. ada jadi Islamofobis gitu, ya. Nah, jadi ya omong-omong kita ini mungkin mudah-mudahan diperiksa, dilihat, ya, oleh beberapa elemen rezim itu, bahwa kalau tidak hati-hati, ya, Anda semua melakukan pengadilan sesat, ya, dengan target yang sudah dipasang dulu, ya, entah sekian tahun gitu. Saya nggak tahu, bahkan ada yang buat kalkulasi harus disekap sampai 2024 dan lain-lain, ya. Karena udah sempat viral itu, ya. Padahal waktu itu belum ada apa-apa, baru diperiksa udah kelihatan. Nah, jadi ya saya tetap berdoa mudah-mudahan ada perbaikan, ya. Kita tidak boleh putus asa. Dan mungkin kata saya terakhir dalam kesempatan ini, ya, saya sebagai penasihat alumni 212 itu saya bergaul dengan ulama-ulama yang muda maupun yang sebaya dengan Ustaz Slamet, ya. Itu tidak ada sedikit pun saya pernah mendengar omongan mereka, ya, yang aneh-aneh gitu, yang kemudian mereka betul-betul beradab, betul-betul proporsional gitu, paham sekali perintah agamanya itu, ya. Kemudian betul-betul anti-violence, itu anti kekerasan itu. Bayangkan sekian juta turun ke jalan, ya, itu tidak ada rumput yang diinjak, tidak ada tanaman yang dicerabut gitu. Kemudian begitu selesai bersih, ya, sampai menimbulkan ketercengangan para pengamat asing, ya, bagaimana mungkin, ya, ada sekian juta
itu hanya ada di Indonesia dan kita bangga gitu ya. Jadi kalau melihat FPI, melihat teman-teman 212 itu lihatlah dengan bukti-bukti lahiriah itu ya. Karena ada pepatah bahwa lahir itu utusan batin ya. Kalau batinnya kotor ya, itu juga nanti begitu demo itu waduh sampahnya menggunung ya, seperti orang-orang tertentu saya tidak usah mengatakan ya. Tolonglah dihargai ini ya. Bagaimana menghargai hukum, bagaimana menghargai keserasian kehidupan di dunia ini ya. Sampai-sampai ya itu tidak masuk akal ya. Betul. Bagaimana mungkin rumput tetap hijau, nggak ada yang diinjak dan lain-lain ya. Jadi ini tolong deh ya, Anda kalau anti Islam boleh tapi jangan kebangetan lah ya, karena akan berbalik ya. Dan saya khawatir kalau sampai diucapkan hayya 'alal jihad, kemudian kayak apa kita ini ya. Saya kira dulu ya. Mungkin terakhir Pak Amin, pesan buat alumni 212. Pesan. Ya, saya sebagai penasihat alumni 212 ya, tetaplah istiqomah ya, terus jaga ukhuwah kita ya, kemudian tularkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, bahwa damai itu indah ya, bahwa assalam, perdamaian itu adalah unggulan dari pegangan hidup kita itu ya. Di mana-mana kita assalamualaikum ya, menebarkan salam ya. Jadi jangan sampai kemudian karena bujukan saya tidak tahu apakah iblis atau setan dan lain ya. Jadi tolonglah ini dipahami ya. Juga ini saya sampaikan, Pak Jokowi jelas tidak lihat ini ya, tapi tolong ya para elemen rejim yang mendengar, tolong sampaikan kepada Pak Lurah ya, janganlah dicurigai ya. Kita ingin kebersamaan ini, the great nation ya, sebagai keluarga besar ya, kita usung bersama-sama ya tugas-tugas ke depan yang ruwet dalam zaman IT, zaman serba artificial intelligence itu ya, kita bisa ketinggalan gitu. Nah karena itu akhir kata ngomong saya dengan Ustadz Selamat Ma'arif itu ya, mari semua belum terlambat dan jangan sampai ketika sudah terjadi semua lepas kendali ya, terjadi amuk massa ya, dan amuk ini masuk bahasa Inggris tuh ya, karena orang Melayu itu sering mengamuk kalau sudah nggak sabar gitu ya, sehingga turan emok ya, menjadi mengamuk. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Nah jadi saya kira itu dulu ya Ustaz, salam saya untuk Pak Habib Rizik Syihab. Ya, kapan-kapan saya akan tengok insya Allah. Mudah-mudahan bisa berkunjung Pak Amin ke sana ya. Ya. Baik pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang dengan guru bangsa kita, orang tua kita, Pak Amin Rais. Dan betul kata Pak Amin, apalagi dari awal Habib Rizik sudah membuka pintu rekonsiliasi, pintu dialog dengan pemerintah. Mudah-mudahan yang dikhawatirkan Pak Amin Rais tidak terjadi kalau pemerintah tetap membuka ruang niat baik untuk mengayomi bersama. Dan terakhir, saya akan bacakan satu hadis buat kita semua, mudah-mudahan buat renungan yang melihat tayangan ini. Hadis dari Imam Ahmad, yang artinya sesungguhnya Allah haramkan surga terhadap orang yang menzolimi ahli baitku, keturunan baginda Rasulullah, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan kita bersama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Selamat Ma'arif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.